Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Datang menyembah Tuhan, meninggi layak kita sembah, Allah yang layak kita tinggikan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga buat hari ini. Hari di mana kami datang memuji menyembah Tuhan. Dan kami percaya Bapa di surga bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami anak-anak-Mu bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu sungguh sangat sempurna Bapa. Itu terbukti hari lepas hari Engkau menyertai kami. Pada waktu kami melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat pagi hari ini Bapa, sebagai rasa syukur kami mau datang memuji menyembah Engkau, bertemu muka dengan muka di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan setiap hari menyertai kita, menjagai kita, dan melindungi kita. Kita mau nyatakan pujian kita, kuasa kasih. Ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Mari bersama-sama nyatakan, kasih-Mu melingkupi ulangi pujian ini, nyatakan kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Katakan, ku tahu Tuhan kelemahan hatiku. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Terbang
Rohmu menangkanku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kita ulangi pujian ini, saya mengajak kita berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku, ku tahu Tuhan kelemahan hatiku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu, bukan terbang, bukan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih. Mari sekali lagi dengan iman nyatakan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Dekat padamu, bukan terbang bagaikan raja wali. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu menangkanku, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu menangkanku, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu.
Engkau sungguh baik Bapa di surga. Kasih-Mu selalu baru di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa di surga, Engkau menyelidiki hati kami. Jika Tuhan mendapati ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kuduskan hati kami. Pilih hati kami ya Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Kita mau katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan, ku buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatan-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami akan terus memuji Engkau. Kami terus menyembah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan jadi seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih terus memuji Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Keluarkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan. Dan sekali lagi, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Raja. Mari sama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerang. Mari sekali lagi bersuka hati katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita terus memuji Tuhan. Kita percaya dari utara ke selatan, setiap orang akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Amin. Mari kita nyatakan pujian ini dengan penuh sukacita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, mari kita ulangi pujian ini. Katakan dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu dahsyat, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Allah kita dahsyat. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita. Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita kembali dicas dengan firman Tuhan, supaya tatkala firman Tuhan disampaikan, iman kita bertumbuh dan semakin hari semakin kita mencintai Tuhan. Sebab banyak perkara di dalam kehidupan kita, kadangkala kita tidak mengerti, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan menguatkan kita untuk melewati setiap masalah demi masalah. Mari kita naikkan pujian ini sebagai persiapan kita untuk menerima firman Tuhan. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita ulangi pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri, sebab Allah
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri sebab Allah saya mengajak kita berdiri, kita katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri sebab Allah mengerti, berkumpul sendiri sebab Allah mengerti, berkumpul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampakkan kedamaian, ku hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali kita katakan sama-sama, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sangat-sangat kita katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus Tuhan. Oh Yesus,
dalam hidupku hanya untuk menyembahmu Yesus, oh Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, oh Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami memujamu, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. We worship you, we worship you Lord. Kami bersyukur, kami sembahkan, kami agungkan Kau, kami muliakan Kau, kami tinggikan Kau, kami menyembahmu ya Tuhan, kami agungkan Kau, kami tinggikan Kau, kami muliakan Engkau Tuhan, kami agungkan Kau, kami muliakan Engkau Tuhan, kami agungkan Kau, kami tinggikan Kau, oh kami agungkan Kau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang layak, sebab hanya Kau yang agung dan mulia. Terima kasih ya Iya Kau hadir di sini ya Roh Kudus, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih.
Kami bersyukur atas pemeliharaanmu Tuhan. Sungguh baik kau Tuhan, sungguh mulia kau Tuhan, sungguh agung kau. Oh, terima kasih. Oh, menyenangkanmu, serangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 serangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku.
Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu atas karuniamu yang besar dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kau memelihara hidup kami. Apapun persoalan kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bapa, Rabbi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, sebab kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, shalom. Semua kita bersuka cita, amin. Kita tahu karena Tuhan kita yang selalu memberikan sukacita kepada kita. Walaupun kita mengalami banyak kesulitan mungkin di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Banyak tantangan, tapi Alkitab katakan kita harus tetap bersukacita. Karena Tuhan kita yang menginginkan kita. Karena Dia ingin kita senantiasa bersukacita. Haleluya. Bapak Saudara kasih Tuhan, hari ini tema dari firman Tuhan yang akan disampaikan yaitu tentang keluarga. Bapak Saudara kasih Tuhan. Mari sama-sama kita belajar dari apa yang disampaikan ini, di mana saya mengambil tema yaitu membangun sebuah keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, keluarga dalam definisi keluarga dalam Kristen, maksudnya Tuhan, yaitu di mana harus keluarga dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan di mana Tuhan di sana membangun manusia itu dari keluarga. Di mana dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya dan sepadan dengan dia. Jadi dari nas tersebut kita tahu bahwa keluarga itu merupakan inisiatifnya Allah. Ya. Jadi usaha dalam Tuhan, keluarga Kristen merupakan suatu persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi serta meneladi hidup dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bersama Tuhan, di sini mungkin kita masih ada yang belum berkeluarga, tetapi minimal khotbah hari ini membuka pemahaman kita. Dan kita yang berkeluarga mungkin masih ada yang kekurangan. Mari sama-sama kita mengoreksi diri kita bahwa keluarga itu merupakan satu yang pertama adalah inisiatifnya Allah. Keluarga Kristen tentunya. Jadi kita harus memahami kalau kita berkeluarga itu adalah kita percaya inisiatifnya Allah. Dan kita berjodoh pun atas seizinnya Allah. Jadi orang Kristen tidak ada menganggap bahwa berkeluarga itu karena dijodohkan. Karena salah. Mungkin itu ada keluar dari kata-kata kita sekarang, tetapi sebaiknya kita minta ampun. Karena keluarga itu merupakan satu inisiatifnya. Tidak ada keluarga yang tidak Kristen tentunya,
tidak inisiatifnya Allah. Maka Bapak Saudara kasih Tuhan, orang yang mau berkeluarga tentu menurut definisi ini adalah orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tentunya adalah yang sudah lahir baru. Bapak Saudara kasih Tuhan, pemahaman saya lahir baru waktu saya bertobat waktu SMP, kalau kita menerima Tuhan dan Juru Selamat kita, mengaku percaya dalam hati kita, kita diselamatkan. Cukup banyak. Maka banyak orang Kristen mengaku lahir baru tetapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka keluarlah kata-kata, kok pelayanan seperti itu? Kok orang Kristen seperti itu? Kenapa? Karena tidak sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan terhadap kehidupannya. Maka ada kata-kata seperti itu. Jadi perlu kita ingat bahwa secara Tuhan yang pertama adalah keluarga Kristen adalah inisiatifnya Allah. Yang kedua adalah keluarga Kristen adalah orang yang sebelum menikah tentunya adalah orang yang lahir baru. Maka bersama Tuhan dalam pernikahan kita harus mencari pasangan kita. Kalau kita sudah lahir baru, kita harus cari pasangan kita yang lahir baru juga. Enggak apa-apa Pak, nanti kalau sudah menikah pasti dia bertobat. Lebih parah lagi mungkin. Maka kita harus mengalami Tuhan. Lahir baru. Lahir baru artinya orang yang mau serius. Lahir baru artinya orang yang mau meninggalkan 180 derajat kehidupan yang lama. Kalau dulu suka dalam dosa berarti nggak mau lagi hidup dalam dosa. Karena lahir baru itu pemahamannya adalah tidak berbalik dari kehidupan yang lama masuk kepada kehidupan yang baru. Di mana Kristuslah yang menjadi teladan dari hidupnya. Jadi Kristuslah yang menjadi patokan hidupnya. Jadi kalau kita mau menikah, dan kalaupun kita menikah, kalau kita sudah menikah gimana Pak? Ya udah terima aja. Kita mendoakan sama-sama. Kalau pasangan kita belum menerima Kristus. Tetapi orang yang mau menikah tentu harus orang Kristen menerima Kristus adalah orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka kita juga mencari pasangan kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jangan kita sendiri sungguh-sungguh dalam Tuhan, sementara pasangan kita tidak bisa mengikuti. Akhirnya itu akan menjadi batu sandungan. Dan akhirnya menjadi stres juga. Kenapa harus sama, seserver? Maka sekarang istilahnya ada namanya satu server, sefrekuensi. Kalau kita punya teman saja, sahabat saja harus sefrekuensi. Kenapa tidak untuk pasangan kita? Maka jangan pernah mencoba-coba menikah dengan pasanganmu kalau dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan dan kau sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka kita berkata, hendaknya pasangan itu menjadi sepadan. Ini harus dipahami. Apalagi di sini kelihatan banyak anak-anak muda yang mungkin akan menikah. Ini penting. Jadi kalau dia menerimamu sebagai Tuhan dan menerimamu sebagai kekasihnya, itulah merupakan pertemuan. Maka kalau kita mau menembak seorang wanita untuk dijadikan istri, sebenarnya dalam kekristenan tidak ada berpacaran sebenarnya. Pacaran itu untuk menikah. Pacaran untuk main-main sebenarnya tidak ada. Kalau SMA, gue jatuh cinta ke lu, sebenarnya itu nggak ada dalam Kristen. Karena tujuan pernikahan, tujuan berpacaran adalah mengenal dan melanjutkan hubungan dengan pernikahan. Maka tidak boleh dalam pernikahan, dalam perpacaran itu ada yang namanya seks bebas dan apa lain-lainnya. Suatu ketika saya pernah mengikuti seminar-seminar pernikahan, berpacaran, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh orang peserta. Pak, kalau pacaran itu boleh ciuman enggak? Ya boleh, cium kening. Karena zaman sekarang
Kalau pacaran nggak cium-ciuman itu kolot. Maka saudara kasih Tuhan, di dalam, terus bagaimana Pak kalau kita suka terhadap seseorang? Ya sukain aja, jadikan dia sebagai sahabatku, untuk mendukung sama-sama di dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Jadi orang yang mau menikah adalah orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan kita juga, kalau kita belum menemukan pasangan kita sebagai dia menjadikan Kristus menjadi juru selamatnya dan membuat Kristus menjadi teladan dalam hidupnya, maka kita perlu, ya kalau sudah terlanjur ya udah kita terima, dan mungkin itu menjadi beban kita, itu menjadi tugas kita, itu menjadi pergumulan kita di hadapan Tuhan agar pasangan kita itu bisa bertobat sungguh-sungguh. Saya menemukan sewaktu kalau istrinya almarhum Thomas Bangun pernah cerita, dan Thomas Bangunnya juga pernah cerita ke saya. Dia katakan bahwa istrinya banyak berdoa terhadap dia karena dia tahu hidupnya jauh dari Tuhan waktu dia bermain film, dan dia dijamah oleh Tuhan dan Tuhan melawat. Jadi Kristen, saudara kasih Tuhan, keluarga Kristen adalah keluarga yang meneladani hidupnya dan ajaran Kristus. Maka kalau pasangan ini sudah bertemu menikah, tentu yang dibangun adalah keluarga Kristen yang meneladani Kristus dalam hidupnya. Dan teladan inilah yang harus diceritakan kepada anak-anaknya, Bapak Saudara Tuhan. Jadi kalau kita berkeluarga, itu bukan saja hanya berkeluarga, yang penting menikah. Orang lain sudah menikah, maka saudara kasih Tuhan, konsep daripada kalau ditanya, kapan kamu menikah? Menikah itu untuk apa? Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita menikah, nggak apa-apa. Terus kemana dengan pertanyaan orang lain? Bodoh amat seharusnya. Karena menikah itu bukan karena kita makin tua harus menikah, tidak. Tetapi menikah itu di mana kita membangun satu yang namanya bahtera, di mana kita membangun Kristus di dalam keluarga itu. Teladan orang lain melihat ada kasih Kristus di dalam keluarga itu. Oleh karena itu, yang perlu pertama kali adalah orang tua, kedua pasangan ini harus mengalami Kristus dulu supaya bisa mempraktekannya, mentransferkannya kepada anak-anaknya tentunya. Saudara kasih Tuhan, keluarga merupakan hal yang penting. Maka saudara kasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak keluarga dirusak oleh iblis. Saya menemukan beberapa kali konseling, saya kaget-kaget orang-orang Kristen yang banyak sudah bercerai. Ini memperhatikan. Ini nggak bisa kita hanya bertanduk tangan. Mungkin bagi saudara, nggak apa-apalah. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, ini menyakitkan di hati saya. Kenapa? Karena perceraian itu merupakan satu hal yang menyakiti hati Allah. Di mana sebenarnya keluarga Kristen itu harus menemukan di mana mentransferkan kasih Kristus kepada keluarganya, kepada sekitarnya. Tetapi kalau sudah bercerai, apa yang mau ditransferkan? Apa yang mau dicontoh? Maka pernikahan itu menjadi hambar. Kalaupun sebenarnya bisa diperbaiki, tetapi tidak sebaik yang tadi. Kalau saudara menemukan makanan yang enak, saudara kasih Tuhan. Contohnya makan di restoran, makannya enak banget. Saudara, tiba-tiba makanan itu jatuh ke lantai. Apa saudara masih mau makan? Bisa juga, tetapi rasanya tidak lagi seperti makanan kita waktu makan sebelum jatuh. Itu sudah nikmatnya, hilang kenikmatan. Maka saudara kasih Tuhan, keluarga Kristen merupakan tempat menjadi pertumbuhan, menyangkut tubuh, akal budi, sosial, kasih dan rohani. Melalui seorang ayah dan seorang ibu yang pertama memberikan perhatian, kasih sayang, lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan. Maka saudara kasih Tuhan, di rumah harus menjadi kondusif sebenarnya. Saya pernah tinggal di rumah tulang saya, tentara saudara. Almarhum sudah meninggal. Setiap dia pulang itu menakutkan.
Kami semua setiap pulang menakutkan. Pokoknya motornya itu tiba-tiba udah langsung cari. Kita cari apa? Entah buku di depan kita, pura-pura belajar. Ada yang pura-pura, pokoknya semua pura-pura belajar. Kenapa? Karena menakutkan. Ini tentu tidak nyaman, tidak kondusif. Maka banyak anak-anak tentu akan lari dari rumah dan meninggalkan rumah dan tidak lingkungan yang kondusif. Apalagi orang tua yang sering berantem, ribut. Terus anak-anak juga pasti tidak kondusif. Dan mental anak-anak pasti menjadi rusak. Jadi keluarga itu harus dibangun dengan kondusif. Yang terbaik. Kalau saudara membangun rumah saudara mau jadi apa? Kalau kita membangun rumah yang bagus, tentu kita harus mencari tukang yang bagus. Kedua, kita harus mencari bahan-bahan yang bagus. Supaya terlihat bagus, yang modern. Maka sama dengan membangun keluarga juga gitu. Apa kita membangun keluarga kita hanya asal-asalan? Yang penting gue menikah. Oh, udah menikah nih, yang penting menikah. Oh, udah menikah, apa tujuannya? Yang penting menikah, karena gue udah tua, makanya gue menikah. Bukan begitu konsep. Konsep pernikahan Kristus, di mana Kristus harus kita bawa dalam keluarga itu. Maka keluarga harus kondusif. Dan juga keluarga juga menjadi tempat yang nyaman untuk berteduh saat badai kehidupan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau ada anak-anak kita yang mengalami kesusahan dan istri kita mengalami kesulitan, kita tidak langsung menjudge dia harus. Maka salah waktu orang tua kita zaman dulu, kalau kita tidak bisa pintar matematika, pintar pelajaran, akhirnya kita dipukul di sekolah dan di rumah pun kita dipukul, akhirnya nggak kondusif kebenaran hidup kita. Harusnya keluarga itu menjadi tempat di mana kita berlindung. Anak-anak bisa berlindung, istri berlindung, suami bisa berlindung di sana. Tempat yang kondusif. Dan menurut saya rumah itu harus di mana ada kerinduan untuk pulang ke rumah. Waktu saya pergi ke Medan, saya pergi ke ketemu teman saya dan pulang dari sana saya naik Gojek. Dia cerita, kenapa Bapak naik Gojek Pak? Ngojek Pak. Sampai jam berapa? Sampai sepuasnya aja Pak. Oh sepuasnya saya kenapa? Ngapain saya di rumah Pak? Nggak nyaman saya di rumah. Berantem mulu sama istriku. Berantem mulu. Ngapain? Setiap saya pulang, mendingan saya di luar. Dan nanti kalau ngantuk dia udah tidur saya tahu, baru saya pulang, baru saya tidur. Nggak kondusif lagi keluarga ini. Untuk apa membangun keluarga ini? Ini bukan keluarga Kristen tentunya. Untuk apa? Maka saudara kasih Tuhan, keluarga Kristen adalah di mana keluarga itu tempat yang kondusif, yang kedua tempat yang nyaman, di mana keluarga bisa saling bercerita, anak dan ibu bisa bercerita, ayah dan anak bercerita, suami dan istri bercerita. Kalau ini terjadi, maka keluarga menjadi kondusif. Dan di sana kita bisa menghadirkan. Nah, kekondusifan ini tentu saudara kasih Tuhan harus ada alatnya, saudara. Ada alatnya tentu. Kalau kita mau pergi ke Pasar Senen, ada alatnya, ada kendaraan. Nah, bagaimana caranya membangun keluarga yang kondusif ini? Tentu tadi saya katakan harus pertama adalah keluarga bapak dan ibunya adalah yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, kendaraannya adalah kasih. Saudara. Maka tidak akan pernah ada perceraian dalam keluarga kalau ada kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus tentu. Dalam kasih Kristus kita bisa menjadi mengalah. Dalam kasih Kristus kita bisa mengampuni. Walaupun itu menyakitkan hati kita. Dan kasih Kristus tentu tidak akan ada perceraian dalam rumah tangga. Tidak mungkin. Kalau ada kasih Kristus, kita gampang bisa mengampuni. Tapi kalau satu orang, Pak, sudah mau bercerai karena masalah. Tentu kalau satu orang nggak mau bercerai, dia tetap berdoa untuk Tuhan dan mengasihi. Nggak mungkin nggak. Tuhan pasti jawab doanya dan menjamah satu pasangannya itu. Tapi kalau sama-sama tidak ada kasih Kristus tadi. Kasih Kristus apa? Kasih agape. Apa itu kasih agape?
Itu yang penting. Walaupun kau sudah jelek, nggak cantik lagi, aku tetap mengasihimu. Walaupun hidupmu nggak jelas kehidupanmu, aku tetap mengasihimu karena Kristus. Sama seperti Kristus mengasihi kita. Alkitab katakan, saya sebagai kepala rumah tangga mengasihi Kristus, harus meneladani Kristus, dan istri juga harus mengasihi suaminya. Maka kasih itu yang harus ditransferkan kepada keluarga. Kasih Kristus itu, makanya saya katakan keluarga Kristen itu harus mengalami Tuhan dulu baru menikah. Bukan karena didorong-dorong oleh orang tua. Udah tua kau, menikahlah kau. Ya kan? Akhirnya menikah. Pertama-tama waktu umur 20 tahun, siapa sih kau? Kau gak kerjain apa-apa. 20 tahun masih bagus ya kan. Semua masih bagus. Tapi 30 tahun udah mulai goyang. Udahlah. Dari punya kriteria ini itu. Sekarang 30 tahun udah mulai berkurang setengah. Dibabat ya kan. Karena nggak tahu lagi. Karena udah dipaksa-paksa orang melihat teman kita menikah. Apalagi umur mencapai 40 tahun. Siapa aja bolehlah. Akhirnya banyak orang-orang sudah menikah. Dia bagus. Dia cantik, tapi usianya udah hampir 40. Tiba-tiba laki-laki yang masih nakal gimana pun nggak tahu kehidupannya. Yang penting dijodohkan, menikah, yang penting menikah. Punya anak, yang penting menikah. Ini menjadi bahaya dalam keluarga. Pasti bahaya. Siapa saja. Kalau saya dari dulu nggak usah penting nggak menikah. Saya puji Tuhan, selalu wanita yang dekat saya selalu terbuang gitu. Nggak jadi. Karena mungkin tidak mendukung saya dalam pelayanan. Jadi kasih Kristus itu harus ada, Bapak Saudara. Dalam keluarga itu kasih Kristusnya penting. Jadi kalau kita mau membangun keluarga yang bahagia, ada kasih Kristus. Kalaupun suami kita udah enggak, walaupun kita bisa menerima dengan baik. Kalaupun istri kita tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin waktu pacaran dan setelah menikah, kita bisa menerimanya. Kenapa? Karena kasih Kristus. Jadi harus kita tahu kasih Kristus yang pertama, yang utama. Karena kasih Kristus kita pun bisa jadi nggak egois. Saya banyak menemukan perceraian Bapak Saudara kasih Tuhan dalam konseling. Sebenarnya karena keegoisan. Tentu tidak bisa, ada beberapa orang memang perceraian kalau suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh. Ya mungkin ini perlu dikonseling lebih dalam lagi dan itu tidak bisa saya putuskan dengan gampang di sini. Dan itu perlu konseling yang benar. Tetapi dalam garis besarnya, kalau hanya keributan-keributan, masalah suami nggak kerja, masalah istri nggak kerja, penghasilan suami lebih tinggi, penghasilan istri lebih tinggi, menurut saya itu tidak ada alasan untuk bercerai. Terus karena mengurus anak, tapi kalau yang lain-lain tentu kalau perceraian karena perselingkuhan itu mungkin perlu harus dikonseling. Karena kalau kita kasih Kristus ada dalam diri kita bisa gampang mengampuni. Sebagaimana Kristus gampang mengampuni. Kita tidak melihat lagi orang lain. Kamu siapa? Karena kamu. Enggak lagi, tapi kita melihat dia sebagaimana Kristus mengasihi kita. Dan juga kita mengingat Kristus mengasihi dia. Maka perceraian dalam Kristen itu tidak akan terjadi. Kalau itu terjadi dalam hidup. Kalau itu kita rasakan. Tapi beda halnya ya kalau contohnya suaminya udah menikah Pak. Ya nggak mungkin lah kita kejar-kejar terus. Ya udahlah. Jadi kasih Kristus, kasih agape itu penting sekali. Dan kedua bersama pengorbanan. Nah ini yang nggak penting. Apa sih berkorban? Sakit nggak berkorban saudara? Sakit nggak korban? Sakit nggak? Saya mau, halo, ada orang di sini kah? Sakit nggak berkorban? Sakit nggak berkorban? Sakit loh. Berkorban itu saya sakit. Di mana tuh sakit? Nggak pasti bukan di kepala, di hati.
Kalau di kepala makan Panadol sembuh, ya kan? Apalagi Panadol merah. Tetapi kalau di sini berkorban sakit loh. Coba lihat, ntar lagi ada kurban. Apa yang dikurbankan? Kalau kita tahu rasanya sapi itu pasti gimana pun cara motongnya pasti sakit. Sakit kali pun. Ya kan? Contohnya kalau kita disakiti orang. Nah, disakiti oleh suami, disakiti oleh istri. Nah, di sini butuhkan pengorbanan. Kan kita berkata kepada Yesus, pengorbananmu yang sungguh baik, sempurna dalam hidupku. Tapi kita nggak pernah mau berkorban. Berkorban menurut saya bukan hanya bicara uang ya, tapi berkorban bicara perasaan. Karena banyak gereja mengatakan bahwa korban itu hanya bicara korban uang. Enggak, ini bicara konteks rumah tangga. Di mana berkorban itu adalah bicara perasaan hati kita. Kalau gitu sampai kapan Pak saya mengalami kehidupan susah ini? Ada masanya. Tuhan pasti bisa mengubahkan. Kalau suamimu punya karakter yang tidak baik. Kalau istrimu punya karakter yang tidak baik. Tapi dia sudah dalam Tuhan Pak. Ya, dalam Tuhan juga pasti banyak karakter-karakter yang tidak baik. Maka setiap hari kekristenan itu harus dipertanggungjawabkan, harus diasah di hadapan Tuhan. Kemarin saya buat renungan di grup kita. Saya katakan bahwa kekristenan itu seperti main piano itu. Saya kemarin katakan kepada kita, main piano gimana sih? Main piano itu butuh bukan kompak, namanya keuletan, ketekunan, saudara. Maka setiap kali kalau kita belajar, tiap hari gitu nada-nada yang lain kita buat terus. Kadang kita bosan. Hari ini mungkin kita latihannya 10 menit, tapi nanti bisa 15 menit, bosan tangan kita. Tapi lama-lama jadi bagus nanti. Orang yang bagus pun harus berlatih. Tiap hari harus kita buat. Apalagi mensinkronkan tangan kiri kanan ini dia susah. Kemarin saya belajar di Mima, kadang dia nggak bisa. Dia pencet, ini nggak masuk. Pasti susah. Nah, hidup dalam Tuhan juga seperti itu. Maka banyak orang Kristen walaupun dia sudah berterima Tuhan Yesus, sudah melayani. Ada nggak hal-hal yang buruk dalam hidup? Ada pasti. Nah itu yang perlu kita perbarui setiap hari. Tiap hari. Tiap hari kita bangun. Kalau kita, makanya saya katakan tadi, kalau kita menemukan pasangan kita, adalah pasangan yang benar-benar mencintai Tuhan. Lahir baru tentu. Jangan hanya kita lihat cantik parasnya, sudah jadikanlah dia jadi istri kita. Ganteng, jadikan jadi suami kita. Repot ini nanti. Akan menjadi repot. Maka Bapak Saudara kasih Tuhan, berkorban. Pasangan suami istri. Untuk anak-anak juga berkorban. Berkorban. Kadang kita harus nongkrong dengan teman-teman kita cancel. Kenapa? Karena waktu kita untuk anak-anak. Itu korban juga. Kalau kita tahu kalau untuk anak-anak kita pasti, kalau kita nggak punya anak, contohnya dulu kita, wah kita nongkrong. Saya percaya punya teman yang bisa nongkrong sefrekuensi, wah sampai bisa kaki. Gitu. Itu sampai kita bisa ngakak, sampai orang ngeliatin kita. Waduh. Tapi kalau kita sudah memiliki keluarga, tentu kita harus berkorban untuk anak-anak kita. Belum lagi waktu kita, materi kita, perasaan kita. Ya mungkin juga ada orang tua yang tidak dianggap oleh anaknya, setelah anaknya sukses, dia nggak dianggap. Ya nggak apa-apa. Nggak mungkin kita nggak mengasihi dia, tetap mengasihi dia tentu. Saya katakan tadi seperti Kristus mengasihi kita. Kasih itu. Orang Kristen banyak nggak tahu tentang kasih agape ini. Karena kita masih menganggap bahwa kita itu percaya Tuhan, kasihnya kita itu, kalau kamu baik sama saya, kamu juga baik sama saya. Kita nggak pernah berpikir bahwa kasih agape itu adalah di mana walaupun kita tetap bisa mengasihi.
bersama Tuhan, kasih Kristus ini perlu dimasukkan dalam keluarga. Kalau kita mau membangun keluarga yang bahagia, kalau kita mau membangun keluarga yang sesuai dengan harapan Kristus dalam hidup kita, maka yang pertama adalah kasih agape. Tidak akan ada perceraian, tidak ada pertengkaran, tidak akan ada satu pertengkaran yang hebat kalau kasih agape itu kita praktekkan masing-masing dalam diri kita. Kasih agape tidak menuntut balasan. Kasih agape tidak membuat syarat. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus mengatakan tidak ada syarat. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Walaupun kita hancur masa lalu kita, rusak gambar dalam diri kita, tetapi Kristus tetap mengampuni kita. Dia memberikan, bahkan bukan saja kita diampuni oleh Kristus, tetapi kita dijadikan anak, menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Oh, itu menjadi luar biasa. Maka saudara Tuhan, ini perlu dipraktekkan dalam keluarga kita. Karena di dalam keluarga itu pasti banyak gesekan-gesekan. Keluarga itu penting. Keluarga itu merupakan di mana Allah, sebenarnya tempat Allah mencurahkan kasih-Nya dalam keluarga. Maka kalau keluarga-keluarga yang rusak, supaya apa? Supaya rencana Allah di dalam kehidupan manusia menjadi rusak. Gambar Allah dalam rumah tangga rusak. Kalau sudah rusak, anak-anak menjadi nakal, tidak terkontrol tentunya. Kalau mereka tidak terkontrol. Tapi Kak, ada orang-orang masih baik-baik, lurus saja, walaupun suaminya istri bercerai. Oke. Tetapi itu sebenarnya ada yang jomplang, beda. Karena idealnya adalah di mana ayah dan ibu itu tidak bercerai dalam kekristenan tentunya. Supaya anak-anak itu menjadi normal. Kalaupun ada begitu, pasti ada yang jomplang dalam diri anak itu. Sekarang nggak kelihatan, nanti akan terlihat. Saya pernah mengkonseling orang, dikatakan dari kecil dia baik-baik, tapi setelah besar dia menunjukkan, setelah dia punya uang, dia menunjukkan jati dirinya sendiri. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa? Karena saya tidak pernah punya kasih sayang, Pak. Saya tidak pernah punya kasih sayang dalam keluarga. Bapak saya, mama saya bercerai. Walaupun dari kecil, dia kecil sudah dididik dengan baik, tetapi menjadi hancur. Maka saudara kasih Tuhan, sebenarnya di dalam keluarga itu, kalau terjadi perceraian, tentu rencana Allah di dalam keluarga kita menjadi hilang. Transfer kasih dari Allah itu menjadi hilang. Kita tidak bisa bicara kasih lagi kepada anak-anak. Bahkan bisa kita tertuduh. Sama saudara-saudara, kalau saudara suka berdosa, kalau saudara berdoa di hadapan Tuhan, pasti nggak bisa lama-lama. Saya yakin. Iblis akan bilang, berdosa lu kemarin lu, berdosa lu, berdosa lu, berdosa lu, berdosa lu. Maka saudara baru berdoa sebentar, udahlah Tuhan tahulah, akhirnya nggak berdoa lagi. Mau masuk lagi ke hadirat Tuhan, nggak mungkin, mentok, susah, capek, ya kan. Pasti kita capek kayak gimana, lelah gitu. Kenapa? Karena ada dosa. Nggak mungkin Tuhan masuk bisa cus doamu ke Tuhan kalau hidupmu dalam dosa. Nggak mungkin, saya katakan. Maka orang-orang yang hidup dalam dosa nggak bisa berlama-lama di hadirat Tuhan. Kok tahu Pak? Saya pernah mengalami itu. Saya tidak nuduh orang, diri saya sendiri. Tapi coba kalau kita hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Wah, itulah. Kita menyembah juga bisa berjam-jam. Saya di sini nggak mungkin saya bisa berjam-jam hari Jumat doa. Itu akan dipaksakan. Nggak akan kering. Nggak mungkin. Maka saudara kalau malas-malas berdoa, artinya saudara punya satu hal yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Saya tidak perlu tahu harus pengakuan dosa di hadapan saya. Tapi mari hari ini kalau kamu hidupmu benar-benar mengalami Tuhan, saudara. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Dan hidup benar, hidup kudus di hadapan. Saudara, hidup kudus itu merupakan, itu adalah kunci daripada kekristenan. Kalau saudara nggak mau hidup kudus di hadapan, kau tidak akan pernah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Dosa itu menghalang kita. Dosa itu merusak kita. Orang yang hidup dalam dosa nggak mungkin bisa berlama-lama. Nggak mungkin. Masuk
masuk hadirat-Mu Tuhan. Tapi pikiran melayang-layang, pikiran ke cewek lah, pikiran ke inilah, pikiran ke kontrakan lah, belum dibayar orang. Wah, pokoknya kacau otak kita. Tapi kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, mungkin 2-3 menit kita masih belum cus, tapi mulai 5 menit, 3 menit, 4 menit, makin lama tuh cus. Saya tuh kalau lari, tiap Sabtu saya dan istri baru 2 kali inilah lari. Itu kalau di 5 menit, 10 menit, itu masih capek, kerasa kaki. Kayak jantung gak baik. Tapi kalau masuk mulai 15 menit, mulai normal. Kita mulai lari normal kita. Mulai enak. Capeknya kita udah gak mulai capek lagi. Maka saudara sampai pemain bola itu perlu pemanasan dulu dia. Ya kan? Supaya apa? Supaya nanti masuk. Tidak langsung ngos-ngosan. Nah kita juga gitu. Kita kenapa capek? Karena kita masih punya dosa yang belum kita bereskan. Maka kita gak mau lama-lama di hadirat. Saudara sama Tuhan, tentu membuat kasih ini bagaimana caranya bagi kita mengalami kasih dalam keluarga. Tentu kita harus hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kedamaian itu harus dihadirkan dalam rumah tangga kita. Maka saudara sama Tuhan, kita harus membuat penyembahan dalam rumah kita. Mesbah doa dalam rumah kita. Gak mungkin enggak. Saudara kalau gak pernah membuat mesbah doa di rumahmu, kau tidak akan pernah menemukan damai sejahtera dalam rumah tangga. Ajak anak-anakmu memuji Tuhan. Walaupun sebentar. Hadirat Tuhan itu datang di rumah kita, disitulah ada kebahagiaan itu. Setan-setan jauh dari rumah kita. Kalau kita hadirkan hadirat Tuhan di rumah kita. Mendekatkan hadirat Tuhan itu bagaimana? Dengan cara menyembah Tuhan. Bawa keluargamu ke dalam penyembahan. Tapi anak-anak gak mau Pak, gak apa-apa. Kagum. Sendiri di tengah rumah. Jangan sendiri-sendiri doa, anak-anak doa di kala. Bajak, ayo, nak doa, ayo. Saya Mama Yohan doa, ayo doa. Ayo doa, mai doa mah. Entah Mima Yohan main handphone, biar aja. Entah dia mengapa sih, baca Alkitab, kita mendoa. Bapa, terima kasih. Bapak terima kasih. Nah itu kita naikkan. Waktu kecil mama saya, kami waktu kecil diajari oleh mama saya, pulang sekolah, pulang dari apa itu, dari waktu bapak saya meninggal, habis dari ladang udah capek, tetap aja kita nyanyikan lagu. Waktu itu masih mama saya ini gerejanya waktu di KPS. Hayam bitlang dohang, parholong atekam, hujamau. Ada yang udah tidur lah. Aku udah tidur, pura-pura doa. Karena capek kan, waktu kecil kita disuruh kerja. Untung gak Kak Seto dilihat Pak Seto, pasti ditangkap dia. Karena memperkerjakan anak-anak di bawah umur ke ladang. Tapi karena keadaannya begitu. Ajak, buat keluarga kita, buat mesbah dalam keluarga kita. Baca Alkitab, tapi kan gak ngerti nih Pak. Dalam roh, dia pasti ngerti. Tapi capek Pak, saudara tahu nggak? Kalian saya capek kadang udah pelayanan begini ya. Kalau hari Minggu capek, kadang capek lelah gitu. Atau kadang berpikir gini, habis doa Rabu itu ya, penyembahan gitu. Udahlah Tuhan, gak usah doa lah anak-anak ya. Dia bilang gini, tahu gimana itu? Tapi saya bilang coba, walaupun capek. Ayo nak, ayo kita doa Mama, doa duduk. Entah sebentar pun, Bapak terima, puji Tuhan sampai sekarang jarang bolong-bolong sih. Kalaupun kada bolong ya mungkin sekali. Dalam sebulan itu mungkin sekali. Kenapa hadirkan Tuhan dalam rumah tangga? Harus kita hadirkan. Cara menghadirkan Tuhan harus ada penyembahan di rumah kita. Kalau zaman dulu bait Allah, tabut Allah dihadirkan.
dari orang tua dulu sama-sama. Nyanyi sama-sama. Lagunya lagu apa? Terserah. Asal jangan lagu Iwape. Jangan lagu itu. Atau lagu-lagu apa? Itakoho marohaki gitu kan. Itakoho maholoki gitu kan. Jangan lagu itu. Boleh nggak lagu itu? Boleh dong. Saya juga nggak ekstrim dalam hal itu. Tapi saya kalau menimba bangun, saya itu kalau di rumah itu, pagi-pagi itu harus lagu rohani dulu. Baru kalau siang-siang barulah, boleh kamu setel lagu Batak, boleh lah. Kayak lagu Batak, memang kayak ada orang Batak suka lagu-lagu Batak. Tapi lagu-lagu Batak kalau udah malas, kadang kalau masuk cinta doa, sayang doa, itu mulu kan. Jadi kata-katanya apa sih, udahlah, nggak usah. Nima, lagu Batak itu lagi Pak. Hadirkan Tuhan dalam hidup dan rumah tanggamu. Kalau keluarga kita mau bahagia, dengan itu sendirinya akan ada transfer. Suatu ketika ada tetangga kami datang ke rumah. Saya bodoh sih bungun nate, katanya. Enak rumahmu ini ya. Katanya. Saya nggak tahu apa karena desainnya. Saya katakan kepada, ya ini desain istri saya. Oh iya, tapi enak juga di sini. Saya melihat ke rumahnya, bagus juga rumah dia, lebih bagus rumah dia mau tak. Lebih bagus rumahmu, apa gitu. Ya. Tapi kalau kita hadirkan Tuhan dalam hati kita, kadang kita capek lelah. Ini kayak Jaden contohnya. Udah mulailah. Ayo Den, doa aja kita. Haleluya, haleluya. Ini apalagi kita udah tahu haleluya. Naikkan tiap malam buat. Kalau pagi-pagi mungkin masih tidur dia. Buat. Kalau pagi-pagi mungkin masih tidur, tapi malam buat sama-sama. Doa bersama. Hadirkan Tuhan. Supaya apa? Supaya hadirat Tuhan itu ada. Kalau ada setan-setan mau masuk dalam rumah kita, mau masuk dalam rumah tangga kita, mau merusak rumah tangga kita, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau kau tidak menghadirkan Tuhan dalam rumahmu, nggak ada hadirat Tuhan, itu akan seperti neraka. Berantemmu, sedikit-sedikit salah marah, sedikit-sedikit nggak pas di hati marah. Wah itu merupakan, itu saudara, ada mungkin kadang kalau ada di dalam keluarga kita nggak bertobat, kadang bisa dipakai setan dia. Kita sudah lurus dalam Tuhan nih. Oh, kadang juga kita juga bisa seperti itu karena kita mungkin udah malas-malasan berdoa, malas baca Alkitab, malas untuk diajar Tuhan. Udah, nanti akan marah-marah di rumah. Tapi enggak. Kalau kita dekat dengan Tuhan pasti enggak marah-marah. Marah-marah pun malam itu pasti kita nyesal. Tuhan enggak. Saudara, Bapak saudara kasih Tuhan. Cara menghadirkan kasih ini ada dari mana? Dengan cara kita membangun hadirat Tuhan dalam rumah. Ajak penyembahan anak-anak. Baca firman Tuhan. Mungkin kita nggak jago nyanyi. Saya kalau menyembah Tuhan nyanyi aja. Ya kan? Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Gak mungkin gak datang Tuhan di hadirat di rumahmu. Gak mungkin gak datang ke rumahmu itu menjadi tempat yang enak, menjadi nikmat. Gak mungkin gak bahagia di sana. Kau tidak mau berlama-lama untuk marah kalau kau di hadirat Tuhan. Gak mungkin. Orang yang mau menyembah Tuhan berlama-lama dia tuh nggak mungkin bisa. Kalaupun dia marah, nggak mungkin dia berlama-lama mau marah. Nggak mungkin dia suka berantem. Nggak mungkin. Kenapa? Karena orang yang di hadirat Tuhan hatinya mau damai. Kalau ada salah dalam hatinya, kalau ada nggak benar di hatinya, pasti nggak nyaman. Itu caranya menghadirkan Tuhan dalam rumah kita. Harus. Jangan buat iblis merusak rumah tangga. Buat kebahagiaan. Memang gak nyaman kalau seperti itu. Pertama, malas kita untuk jadi pemimpin.
Maka kita sebagai kepala rumah tangga tentunya haruslah menjadi kepala yang membawa anak-anak dan keluarganya kepada Tuhan. Apalagi di sini anak muda. Nah, mungkin yang mau menikah. Harus. Maka dari sekarang anak-anak muda harus mempersiapkan dirinya untuk sana. Dari sekarang kita harus belajar untuk menyembah Tuhan. Menghadirkan Tuhan dalam diri kita, di rumah kita. Maka nanti pada saat kita menikah itu menjadi kebiasaan kita. Nggak mungkin dulu nggak pernah penyembahan, nggak pernah berdoa, tiba-tiba menikah, tiba-tiba langsung menyembah Tuhan, langsung berdoa. Saya katakan pasti kau akan makin terhilang. Kenapa? Karena dalam rumah tangga tantangannya lebih parah lagi. Dalam nggak ada tantangan aja kita seperti itu, apalagi ada tantangan. Kesibukan yang lain. Ya mungkin setelah menikah, karir kita makin bagus. Pulang jam 10 malam. Udah langsung tidur. Gimana mau membawa keluarga kita dalam hajat? Pagi-pagi jam 5 apalagi Jakarta udah berangkat. Kan? Gimana? Maka dari muda itu kita bangun relasi kita dengan Tuhan terus. Nanti kalau udah menikah, itu tetap ada. Walaupun mungkin kita banyak karakter-karakter yang kurang baik. Tetapi kita tetap menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Kita menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Maka disitulah hadirat Tuhan turun di rumah kita. Kebahagiaan itu. Setan pasti jauh kalau hadirat Tuhan ada dalam diri. Gak mungkin. Ketenangan. Kalaupun ada orang mengganggu kita gak mau nyaman, gak mau enak, gak suka dengan. Maka mulai dari situ, dari hadirat Tuhan itu kita menyembah Tuhan itu dengan persekutuan kita. Ada kasih. Dan kasih itu akan muncul sendiri. Kita bisa melihat orang lain kesulitan, hati kita gampang masgul. Kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Maka saudara kasih Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan gak punya empati terhadap sesamanya, menurut saya kamu tuh belum mengalami Tuhan. Karena Kristus itu empati. Gak mungkin enggak. Ketika di sini saudara kasih Tuhan ada waktu ada jatuh contohnya teman kita. Sebenarnya nggak ada tujuan untuk nggak ada beban sebenarnya untuk bisa melakukan itu. Tetapi kenapa? Menolong dia. Tapi kenapa? Karena itu Kristus dalam hidup kita. Kalau Kristus itu ada dalam diri kita, hadirat Tuhan ada dalam diri kita, maka itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Caranya supaya kasih itu ada dalam keluarga kita. Caranya pengorbanan itu ada, tentu kita harus menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Setelah Kristus menjadi juru selamat kita mulai belajar untuk memproses hidup kita ini. Hidup kita yang dulunya masih kacau, karakter-karakter kita yang tadi, kemalasan kita. Kasih itu akan terpelihara terus dalam diri kita. Maka hadirkan Tuhan dalam hidup. Bagaimana cara menghadirkan Tuhan? Seperti saya katakan tadi, buat mesbah di rumah. Gak apa-apa, pertama-tama itu aneh. Gak apa-apa. Buat, panggil. Ayo kita doa. Kita penyembah. Tapi saya gak bisa menggitar rumah kami, gak apa-apa, akapela. Akapela pun bisa. Lagunya tapi gak ada lagu Pak. Yang lagu-lagu yang keren-keren. Sekarang gak usah lagu-lagu keren-keren. Lagu-lagu yang percaya aja. Kami juga di rumah nyanyi kami. Bapa, terima kasih. Awan kadang duduk di samping, kadang berantem di sikut agaknya. Jangan duduk di situ, duduk satu di sini, duduk satu di sana. Gak apa-apa. Tuhan gak langsung marah. Kenapa anak-anakmu gak bisa kau tertibkan? Enggak. Tapi disitulah kita menghadirkan Tuhan. Mari hadirkan Tuhan dalam hidup. Kalau keluarga kita mau keluarga bahagia, keluarga yang senantiasa diberkati Tuhan. Jangan hanya kita di gereja kita pintar jago, tapi di rumah kita menjadi seperti ayam sayur, nggak bisa berbuat apa-apa untuk keluarga kita. Kita transferkan. Saya salut ada ibu-ibu, ada orang tua yang masih bisa tapi di rumah, ayo doa sama-sama. Anak-anak yang nggak boleh, nggak apa-apa. Saya pernah belajar dari ada
seorang bapak dan ibu katakan, gak apa-apa anak-anak saya, mereka melarang gak apa-apa. Penting kita sama-sama menyembah. Lama-lama juga mereka akan datang ke sini. Lama-lama juga mereka akan duduk di sini. Lama-lama juga akan mereka, Tuhan pasti punya cara untuk menghadirkan mereka untuk duduk di sini. Untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Maka pada saat kita menyembah Tuhan di rumah itu, kita mengakukan Tuhan di rumah itu, kita baca firman, mesbah itu menjadi hadirat Tuhan. Sama seperti tabut Allah waktu dihadirkan di rumah Obed-Edom dan rumah itu menjadi diberkati. Hadirat Tuhan itu merupakan seperti tabut Allah. Kalau kita hadirkan di rumah kita, itu akan membentengi kita, melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Kalau ada setan untuk mengganggu kita, ada seperti pelindung di rumah kita, melindungi anak-anak kita, melindungi kita semua, maka kita terlepas. Sehingga kalau ada hal-hal yang ingin merusak rumah tangga kita, Tuhan, hadirat Tuhan itu menghalau sehingga kita bisa bahagia dalam kehidupan kita. Mari kita belajar mempraktekkan ini. Agak aneh memang, tetapi lama-lama itu tidak aneh. Memang tidak ada mendukung kita, tapi nggak apa-apa. Jalan terus. Saya juga di gereja ini seperti tidak ada mendukung saya, tapi saya jalan terus. Kadang saya hari Jumat doa di sini hanya berapa orang, nggak apa-apa. Saya dukung nggak, saudara lemah, saya nggak lemah dengan itu. Kenapa? Karena saya tahu di hadirat Tuhan itu kenikmatan bagi saya. Kalau saudara nggak mau berdoa, silakan. Ke surga itu bukan bersama-sama kan. Suatu saat nanti di surga, Tuhan tahu siapa yang akan gampang diuji. Ya. Kadang saya pikir, kok saya seperti sendiri di sini. Saya seperti kesepian sebenarnya. Tapi bagi saya, hadirat Tuhan tempat yang nikmat bagi saya. Saya nggak merasa sendiri pada saat Tuhan mengatakan, aku bersamamu. Kalau manusia menganggap saya sendiri, nggak apa. Pelayanan saya seperti tidak ada apa-apanya. Pernah Paul bilang gini ke saya, Bang, teman-teman baik bilang, kok nggak ada yang nonton sih? Nggak apa-apa. Kok masih live streaming sih? Nggak apa-apa. Saya mau konsisten. Dan saya tidak mau membuat sesuatu main-main. Mari kita belajar bersama-sama untuk itu. Jangan main-main. Hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Supaya keluarga kita keluarga yang bahagia. Yang diberkati Tuhan. Supaya orang melihat. Ada Kristus dalam keluarga itu. Ada Tuhan dalam keluarga itu. Kalau kemarin-kemarin kita ada salah. Kalau kemarin-kemarin kita tidak bisa melakukan itu. Gak apa-apa. Mari sekarang kita perbaiki. Ada waktu yang panjang dikasih Tuhan untuk kita. Untuk memperbaikinya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Tundukkan kepala kita. Satu kali kita berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, hamba bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang boleh hamba sampaikan kepada kita. Amin. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati yang sudah mendengarkan, berkati kami supaya kami bisa menjadi keluarga yang berbahagia. Tuntun kami, jagai kami Tuhan. Ada di sini kami, keluarga-keluarga, Tuhanlah yang menjagai. Supaya keluarga kami bahagia, tidak ada perceraian, dan tidak ada iblis memasuki dalam anggota keluarga kami. Kami mau hadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga bagi anak-anak muda yang mau melanjutkan kehidupan mereka jenjang dalam pernikahan. Tuhan juga yang menuntun. Biarlah mereka tidak salah salah pilih, tapi mereka memilih pasangan yang cinta akan Engkau. Itu intinya adalah mengasihi-Mu. Jika itu terjadi, kami percaya, kami bisa saling-saling bersama-sama untuk membangun keluarga. Karena keluarga merupakan di mana tempat Tuhan menaruh kasih-Nya, mempraktekkan kami keluarga ini menjadi alat Tuhan, memperpanjang tangan Tuhan bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Tugas kami memang seolah-olah berat, tugas kami memang berat, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhanlah yang menolong kami. Kami tidak sendirian, ada Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak sendiri, ada Tuhan yang memerintahkan kami. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berdoa. Dan saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Kuduskan, sucikan persembahan kami, supaya setiap persembahan yang kami berikan ini dapat kami pergunakan untuk lancar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan penuh ucapan syukur, kami berikan terbaik buat Tuhan.